Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Ya. Oke, sebelum mulai pelajaran, saya akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, kalau hadir semua tidak perlu saya presensi. Oke, sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang masih ingat materi kemarin? Seperti ingat Pak, ini ya materinya masyarakat Arab pra-Islam. Oh iya, benar Musadat, benar. Waktu itu kita sebelum mulai pelajaran ini kita membahas tentang masyarakat Arab pra-Islam, yaitu di mana menjelaskan tentang Arab sebelum kedatangan Islam. Oke, hari ini kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Baik, langsung coba dibuka bukunya halaman 19. Ya. Udah? Ya, oke. Nah, saya akan baca dan saya akan jelaskan. Dakwah Rasul di Mekah ini itu terbagi dua. Ada dakwah secara terang-terangan, ada dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pertama, ketika ayat Al-Mudatsir ini turun, Rasulullah itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang dimana 3 tahun lamanya Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah firman Allah SWT surat Al-Hijr yang memerintahkan bahwasannya Rasul itu harus menyeru berdakwah secara terang-terangan di Mekah ini. Namun ketika wahyu pertama turun, wahyu tadi pertama itu Al-Mudatsir, Al-Alaq, Nabi Muhammad SAW belum diperintahkan menyeru umat manusia untuk menyembah dan mengesahkan Allah SWT. Jibril tidak lagi datang untuk beberapa waktu lamanya. Nah, tadi yang saya jelaskan itu. Setelah Al-Alaq turun, Rasul itu belum diperintahkan untuk berdakwah. Namun setelah surat Al-Mudatsir turun, baru Rasulullah SAW berdakwah. Beliau memulai dakwanya dari kerabat-kerabatnya, dari keluarga, sahabat, dan lain-lain. Jadi belum secara luas, masih sembunyi-sembunyi. Dan jadi 3 tahun lamanya setelah Rasul berdakwah sembunyi-sembunyi, turun surat Al-Hijr yang memerintahkan agar Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan pertama kali. Kemudian pertama kali seruan yang bersifat umum ini beliau tujukan pada kerabatnya, kemudian berbuka. Jadi setelah kerabat, lalu masyarakat Mekah yang didakwahkan semua. Namun tidak semudah yang dibayangkan. Banyak juga orang Arab yang menentang, yang mengejek, mengolok-olok, meludahi saat Nabi Muhammad SAW berdakwah tersebut. Ya, oleh karena itu dengan adanya dakwah Nabi secara terang-terangan pada seluruh penduduk Mekah, maka banyak penduduk Mekah yang mengetahui isi dan kandungan Al-Quran yang sangat hebat. Jadi ketika orang mendengar Al-Quran itu, wah bahasanya keren banget, bahasanya bagus banget gitu. Belum ada bacaan yang sebagus ini gitu. Ya karena Al-Quran tersebut ya kalamullah gitu, langsung dari perkataan Allah gitu. Lalu dengan usaha yang serius pengikut Nabi SAW bertambah, sehingga pemimpin kafir Quraisy yang tidak suka bila Islam menjadi besar dan kuat berusaha keras untuk menghalangi dakwah Nabi dengan melakukan nyiksaan terhadap orang mukmin. Jadi setelah lumayan banyak nih yang masuk Islam, akhirnya orang Quraisy nggak terima dan melakukan kekerasan pada orang yang masuk Islam tersebut. Saat kekerasan sudah mulai merajalela di Arab, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya berhijrah ke Habasyah. Karena Habasyah itu terkenal rajanya yang adil gitu kan. Namun kafir Quraisy tidak terima dengan perlakuan tersebut, maka mereka berusaha menghalangi hijrah ke Habasyah dengan membujuk Raja Habasyah agar tak menerima kaum muslimin. Jadi orang Arab itu, petinggi-petinggi Arab itu dia sudah ibaratnya sudah mengkontak Raja Habasyah tersebut gitu kan, untuk tidak menerima Nabi Muhammad SAW gitu, untuk berdakwah di situ. Lalu di tengah-tengah sengketa kekejuan itu dan orang Quraisy masuk Islam, yaitu Hamzah dan Umar. Nah, masuk Islamnya Hamzah dan Umar ini berkat doa Rasulullah. Rasulullah berdoa untuk masukkanlah petinggi, ya Allah semoga salah satu petinggi Arab tersebut masuk Islam. Nah, akhirnya Umar bin Khattab lah dan Hamzah lah yang masuk Islam. Nah, setelah Umar bin Khattab dan Hamzah masuk Islam,
kaum Quraisy itu semakin panas. Mereka itu menyusun strategi baru untuk melumpuhkan kekuatan Muhammad SAW yang bersandar pada perlindungan Bani Hashim. Jadi Nabi Muhammad itu juga dilindungi oleh Bani Hashim dan dilindungi oleh pamannya sendiri yaitu Ali bin Abi Thalib. Bani Hashim juga terkenal bani yang besar, jadi orang-orang segan kalau ingin menyentuh Nabi Muhammad SAW karena dilindungi oleh Bani Hashim tersebut tadi. Kemudian mulailah mereka memutuskan segala bentuk hubungan dengan suku ini. Jadi Bani Hashim itu, jadi orang Quraisy itu melakukan persetujuan dilakukan dan ditulis dalam bentuk piagam dan disimpan dalam Ka'bah. Akibatnya Bani Hashim mengalami kelaparan. Jadi mulailah pemboikotan. Jadi Bani Hashim itu diboikot. Jadi Bani Hashim itu mengalami kelaparan, kemiskinan dan kesengsaraan. Hal ini terjadi pada ketujuh kenabian dan berlangsung selama 3 tahun yang masa-masa paling menyiksa dan melemahkan umat Islam. Lalu setelah diboikot, pemboikotan ini akhirnya berhenti setelah para pemimpin Quraisy sadar terhadap tindakan mereka yang keterlaluan. Setelah peristiwa ini, dakwah Islam menemui kemajuan. Sejumlah penduduk Yastrib datang ke Mekah. Jadi penduduk Yastrib itu Madinah ya. Madinah itu nama sebelumnya itu Yastrib. Untuk berhaji. Jadi orang Madinah itu datang untuk berhaji. Dan kemudian Allah memberi petunjuk agar Nabi para sahabatnya berhijrah. Jadi Allah memberi petunjuk untuk Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah. Oke, dari penjelasan Pak Guru tadi, apakah ada yang ditanyakan? Oh iya, cukup ya, tidak ada yang tanya ya. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.